Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita belajar geografi. Materinya adalah bab 1, hakikat geografi. Nah, geografi itu berasal dari bahasa Yunani ya, anak-anak ya, yang artinya ini nih, geo dan graphein. Geo itu artinya bumi, graphein itu artinya lapisan atau peta. Jadi geografi itu mempelajari tentang lapisan bumi ya, bumi ya. Atau kalau pengertiannya itu geografi adalah ilmu yang mempelajari tentang persamaan dan perbedaan wilayah yang ada di permukaan bumi dari sudut pandang keruangan. Oke, selanjutnya ada di sini aspek geografi dan objek geografi. Kita bahas dulu yang aspek geografi. Aspek geografi ada aspek fisik. Di sini ada aspek fisik. Aspek fisik dan non fisik. Non fisik. Nah, aspek fisik itu ini ya, fisik dan non fisik. Aspek fisik itu ada biotik, terus abiotik. Abiotik itu yang hidup ya, contohnya flora, fauna ya. Kalau abiotik yang mati, tanah, batu, air, udara. Kalau non fisik itu bisa juga sosial, aspek sosial. Di sini aspek sosial itu ada ekonomi, budaya, politik. Nah, kemudian objek geografi. Objek geografi itu ada litosfer, atmosfer, hidrosfer, dan biosfer. Oke, selanjutnya adalah konsep geografi. Konsep geografi itu ada 10 ya anak-anak. Ada lokasi, jarak, keterjangkauan, diferensiasi area, aglomerasi, keterkaitan ruang, interaksi dan interdependensi, nilai guna, pola, dan morfologi. Yang pertama kita bahas dulu lokasi ya. Lokasi itu dibagi menjadi dua. Absolut dan relatif. Absolut atau mutlak dan relatif. Jarak juga demikian, ada absolut, ada relatif, ya. Nah, ini kalau lokasi absolut itu kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan letak lintang ya, lintang dan bujur. Misalnya Indonesia terletak pada 6 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 95 derajat PT sampai 141 derajat bujur timur. Itu absolut, jadi mutlak, nggak bisa berubah. Tapi kalau relatif itu misalnya lokasi relatif itu lokasi yang ditentukan berdasarkan kemudian relatif. Relatif itu berdasarkan wilayah di sekitarnya, wilayah sekitar ya. Misalnya ASEAN
Nah, berarti kan negara-negara di wilayah ASEAN itu kan, terus kayak Eropa Timur, Afrika Barat dan seterusnya, Amerika Selatan. Nah, itu berarti negara-negara yang ada di Amerika Selatan itu negara-negara apa aja gitu. Jadi berdasarkan wilayah sekitarnya, wilayah geografis yang dekat. Kalau jarak absolut itu kaitannya dengan panjang, satuannya dengan satuan panjang ya, panjang. Misalnya jarak Pontianak Kuburaya berapa kilometer ya? Misalnya 20 kilometer lah ya, misalnya. Ini kalau udah ada ini berarti jarak absolut. Kalau relatif itu Pontianak Kuburaya jarak relatifnya berapa? Misalnya naik mobil 25 menit. Nah, artinya relatif berbeda ketika naik motor dan naik mobil ya. Naik motor bisa 20 menit, atau kalau pagi sama sore waktunya beda ketika ke Kuburaya, ke bandara dari Pontianak ya. Itu maksud jarak absolut dan jarak relatif. Kemudian keterjangkauan. Nah, keterjangkauan itu ini kaitannya dengan aksesibilitas. Ini ya, aksesibilitas. Misalnya daerah di Kapuas Hulu hanya bisa diakses dengan menggunakan motor trail. Nah, karena daerahnya yang terpencil-pencil itu. Kemudian misalnya ada lagi, karena jembatan tol terputus, maka akses menuju kota Siantan hanya bisa dijangkau dengan menggunakan kapal. Nah, itu namanya konsep keterjangkauan atau aksesibilitas. Kemudian diferensiasi area. Nah, diferensiasi area itu kaitannya dengan perbedaan wilayah. Jadi wilayah satu dan wilayah yang lain mempunyai karakteristik yang Oke, kemudian diferensiasi area. Diferensiasi area itu kaitannya dengan perbedaan karakteristik wilayah. Misalnya pegunungan, pantai itu memiliki perbedaannya. Pokoknya kalau membahas tentang perbedaan wilayah, berarti kita pakai konsep diferensiasi area. Kemudian aglomerasi itu pemusatan. Nah, pemusatan. Pokoknya kalau ada kata-kata pemusatan itu berarti aglomerasi. Misalnya pusat pemerintahan di Provinsi Kalimantan Barat terletak di Pontianak, itu berarti aglomerasi. Terus pusat pemerintahan di Indonesia terletak di Jakarta, itu namanya aglomerasi. Atau bisa juga pengelompokan. Nah, di kawasan mana ya, Ahmad Yani itu merupakan kumpulan orang dengan ekonomi tinggi, elit ya, kawasan perumahan elit. Nah, itu kan pengelompokan juga, berarti aglomerasi pakainya ya. Kemudian keterkaitan ruang. Keterkaitan ruang ini konsep yang berhubungan antara wilayah satu dan wilayah yang lain dengan derajat saling membutuhkan. Keterkaitan ruang ya, misalnya daerah pegunungan menghasilkan sayur dan buah, perkotaan menghasilkan kayak semacam industri dan jasa produk elektronik. Nah, itu keterkaitan ruang. Kemudian setelah keterkaitan ruang ini ya, perbedaan ini perbedaan
yang nantinya akan membentuk derajat saling membutuhkan. Saling membutuhkan. Nah, kemudian selanjutnya adalah interaksi dan interdependensi. Interaksi dan interdependensi. Oke, kemudian interaksi dan interdependensi. Nah, bedanya keterkaitan ruang dan interaksi dan interdependensi itu apa sih? Kalau interaksi dan interdependensi itu ada hubungan yang disebabkan oleh wilayah lain. Ada sebab akibat. Misalnya gini nih. Misalnya kabut asap yang terjadi di Pontianak diakibatkan oleh wilayah sekitarnya, kebakaran hutan di Kuburaya. Itu namanya konsep interaksi dan interdependensi. Ya. Kemudian konsep nilai guna. Nah, konsep nilai guna itu sama dengan nilai kegunaan. Nilai kegunaan. Misalnya daerah pegunungan, masyarakatnya berpenghasilan sebagai petani karena pegunungan cocoknya memang digunakan untuk kegiatan pertanian. Nah, wilayah pesisir, masyarakatnya bermata pencarian sebagai nelayan karena memang di pesisir ya nilai kegunaan lahannya atau masyarakatnya itu paling cocok ya mencari ikan atau jadi nelayan ya. Itu konsep nilai guna. Kemudian konsep pola. Konsep pola itu berkaitan dengan pola, macam-macam pola. Pola misalnya pola aliran sungai, pola aliran sungai. Terus pola pemukiman bisa, ya kan? Pokoknya sesuatu yang membentuk pola dalam fenomena geografi ya, fenomena geosfer. Kalau morfologi itu kaitannya dengan bentuk, relief dan topografi ya, bentuk permukaan bumi. Nah, ini adalah 10 konsep geografi. Kalau disingkat biar kita cepat menghafalkannya, kalau saya itu pakai singkatan gini nih. Si ja ka diam terkait nilai lagi. Nah, ini kayak jembatan keledai untuk menghafal 10 konsep geografi. Kalau di GO itu namanya The King, kalau di Primagama namanya Smart Solution, kalau di SMA 2 namanya Semanda.